yang masih memberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menunaikan kewajiban sholat Jumat. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang khatib muliakan segenap pengurus masjid, imam syekh masjid, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para pejabat kampus, para akademisi, guru-guru kami, wabil khusus yang khatib muliakan hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum khatib membacakan rukun wa al-khutbah, mungkin khatib ingin menyampaikan nasihat ataupun kata-kata mau'izah hasanah, mudah-mudahan bermanfaat untuk khatib pribadi dan juga bermanfaat untuk segenap kaum muslimin hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang ingin khatib sampaikan kepada seluruh jamaah. Yang pertama adalah marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam hal ucapan maupun perbuatan. Takwa dalam urusan berpakaian. Takwa dalam hal nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semua nikmat tersebut marilah sama-sama kita gunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat tangan yang sudah Allah berikan, maka kita gunakanlah nikmat tersebut untuk berbuat kebaikan. Nikmat mulut, mata, telinga, hati, kaki yang sudah Allah berikan, marilah sama-sama kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jabatan yang kita punya, harta yang kita miliki, kita tidak boleh lupa bahwa semua itu nantinya di hari kiamat akan dihisab, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah sama-sama kita menjaga diri kita, keluarga kita, ucapan maupun perbuatan. Kita ajak keluarga kita untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajak keluarga kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Karena umat Islam sejatinya adalah umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan yang buruk. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ajarkan keluarga kita tentang sholat. Memang sholat itu tidak membuat kita kaya. Sholat itu tidak mampu membuat kita menjadi lebih hebat dan segalanya. Tapi mudah-mudahan dengan sholat Allah kabulkan apa yang menjadi cita-cita kita. Dengan kita sholat Allah mudahkan urusan kita. Kalau kita punya penyakit, Allah sembuhkan penyakit kita. Kalau kita punya masalah, Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan dengan kita sholat, Allah membuat kita bertahan dalam masalah sehingga mampu menjadi orang-orang yang bersyukur dengan masalah. Kemudian kita ajarkan kepada keluarga kita tentang akhlak yang baik. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi untuk menyampaikan akhlak yang terpuji, mencontohkan nilai-nilai yang baik kepada para manusia.
melakukan hal-hal kebaikan, menjadi uswatun hasanah bagi segenap umat manusia yang ada di muka bumi. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan khatib yang ketiga adalah marilah sama-sama kita menjaga tutur bahasa dan ucapan kita. Lidah Allah ciptakan bukan hanya saja untuk makan dan minum. Lidah yang Allah ciptakan ini untuk berzikir, membaca Al-Quran, membaca doa-doa yang terbaik, keluar ucapan-ucapan yang positif, keluar masukan-masukan yang baik untuk orang lain. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Inna fil jannati ghurufan." Di dalam surga itu ada ruang-ruang. Kalau kita di dunia mungkin ada ruang-ruang VVIP, ruang-ruang khusus dan istimewa, sejuk, dingin, bersih, adem dan segalanya. Jadi Rasulullah SAW melanjutkan, yura fiha batinuha wa zahiruha. Terlihat di dalamnya, dari luar terlihat ke dalam, dari dalam terlihat keluar. Sangat cantik, indah dan megah, sangat mewah, sangat wangi, ya. Lantainya saja lebih indah daripada marmer, sangat indah. Keindahannya bahkan lebih indah daripada 1.000.000 miliar keindahan yang ada di dunia. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, untuk siapakah ruangan tersebut ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, yang pertama, ruangan tersebut diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah, umat-umatku yang selalu menjaga lisannya, yang selalu menjaga ucapannya, tidak pernah dia ucapkan ucapan-ucapan yang kotor dan buruk. Tidak pernah dia gunakan ucapannya untuk menjelek-jelekkan hambanya yang lain. Tidak pernah dia gunakan lisannya untuk membongkar aib saudaranya yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Al-kalimatut thayyibah shadaqah." Ucapan yang baik itu adalah sedekah. Jadi marilah sama-sama kita membiasakan ucapan kita, lisan kita, yang keluar dari mulut kita adalah ucapan-ucapan yang baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Lisan yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, lisan yang selalu membacakan ayat suci Al-Quran. Kalaupun tidak sanggup membaca Al-Quran, berzikir, bertahmid, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memberikan konsep, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Di antara ciri-ciri orang yang beriman pada Allah dan hari akhir adalah mengucapkan ucapan yang baik-baik. Sekiranya pun dia tidak mampu mengucapkan ucapan yang baik-baik, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia diam. Diam itu emas. Suatu hari Nabi Daud alaihissalam sedang membuat baju besi. Tiba-tiba datang Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim mengetuk pintu rumah daripada Nabi Daud alaihissalam. Setelah dipersilahkan masuk dengan ucapan Assalamualaikum, masuklah Luqman ke dalamnya. Dipersilahkan duduk, barulah duduk Luqmanul Hakim di dalam rumah Nabi Daud. Ternyata Nabi Daud sedang membuat baju dari besi. Ingin rasanya Luqmanul Hakim bertanya, "Untuk apa baju ini, wahai Nabiullah alaihissalam?" Ternyata tidak jadi Nabi Daud, tidak jadi Luqmanul Hakim bertanya kepada Nabi Daud alaihissalam.
Beliau mengurungkan diri. Beliau lebih memilih diam karena khawatir akan jatuh ke dalam ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak penting. Sehingga setelah selesai Nabi Daud membuat baju dari besi, barulah Nabi Daud mengatakan, ni'mat dar'u haza lil harbi. Sangat indah baju ini seandainya digunakan untuk berperang. Lalu Luqmanul Hakim mengatakan, as-sumtu hikamun. Diam itu emas, banyak hikmahnya. Wa qalilu fa'ilihi. Dan sedikit orang yang melakukan diam, sedikit orang yang memilih diam, ya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang Eropa itu maju? Karena mereka tidak banyak berbicara, banyak berbuat, sedikit berbicara. Kenapa orang Cina itu maju? Karena mereka sedikit berbicara, banyak juga berbuat. Kenapa orang Indonesia 2022 masih belum maju, masih dianggap negara yang berkembang, padahal 1945 kita sudah merdeka, hadirin? Kenapa kita tidak bisa maju? Karena orang Indonesia banyak berbicara, sedikit berbuat, banyak mengucapkan hal-hal yang kurang pantas, namun berbuatnya sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap ucapan yang keluar dari mulut seseorang sesungguhnya diintai dan dicatat oleh malaikat raqib atid, sehingga nantinya di hari kiamat kelak akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 sebab kenapa penghuni kubur sangat berat siksaannya di dalam alam kubur. Yang pertama adalah orang yang qatats, orang-orang yang selalu menggunakan perkataannya dan ucapannya untuk membongkar aib keburukan orang lain, mengunjing keburukan orang lain. Yang kedua, kata Rasulullah, orang-orang yang buang air besar, orang-orang yang buang air kecil dengan berdiri. Kalaupun dia duduk tidak bersih ceboknya, maka orang-orang seperti ini akan tergolong ke dalam orang-orang yang sangat berat siksaannya nanti di dalam alam kubur. Yang ketiga, kata Rasulullah, orang-orang yang ketika dia punya hutang, pura-pura lupa dengan hutangnya sehingga tidak membayar hutang orang lain. Ataupun dia mampu membayar hutang orang lain, tapi pura-pura lupa, sengaja tidak membayarkan terlebih dahulu hutangnya kepada orang lain, sengaja melambat-lambatkan membayar hutangnya kepada orang lain. Apa kata Rasulullah? Matlul ghani zulmun. Sengaja melambat-lambatkan membayar hutang, padahal uangnya sudah ada, sudah punya kemampuan untuk membayar hutang, tapi sengaja dia memilih tidak membayarkan hutangnya, maka dianggap suatu dosa yang sangat besar, sehingga nantinya di dalam kubur dia diazab oleh malaikat Munkar wa Nakir. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Zaid bin Sa'id. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba yang paling besar adalah orang-orang yang menggunakan ucapannya untuk mengungkapkan keburukan orang lain. Orang-orang yang sengaja menggunakan lisannya untuk membongkar kesalahan dan aib saudara-saudaranya. Selama ini kita mengetahui bahwa riba itu hanya ada dalam bidang ekonomi saja. Riba itu ada di dalam perbankan. Namun ternyata riba yang dimaksud oleh Rasulullah sangat umum, sangat luas maknanya. Salah satunya adalah riba dalam ucapan, karena dia menggunakan ucapannya untuk membongkar, membicarakan aib dan kekurangan saudaranya, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak baik
kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra Mi'raj dengan malaikat Jibril alaihi salam, beliau pernah melihat ke dalam neraka. Di dalam neraka itu ada sekumpulan orang-orang yang sedang mencakar-cakar wajah dan badannya. Kuku-kukunya sangat panjang, terbuat dari tembaga yang sangat panas, panjang, runcing, panas, jelek. Kemudian orang itu mencakar wajahnya, badannya, saudaranya dengan cakar tersebut. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa dengan mereka itu? Kenapa mereka saling mencakar satu sama lain?" Malaikat Jibril mengatakan, karena dulu mereka menggunakan ucapannya untuk menjatuhkan harga diri orang lain. Karena dulu mereka ketika hidup di dunia tidak pernah menggunakan ucapannya untuk mengucapkan ucapan yang baik-baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya lagi, "Ya Rasulullah, untuk siapakah ruangan VVIP yang ada di dalam surga yang pernah engkau lukiskan itu?" Rasulullah menjawab, ruangan tersebut diberikan kepada it'amut ta'am, orang-orang yang suka membagi makanan, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang ringan tangannya, suka membantu orang lain. Pernah suatu hari Abdullah bin Salam ketika beliau ke kota Madinah, beliau melihat sangat banyak orang-orang yang mengerumuni dan berkumpul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau penasaran, ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menghampiri Rasulullah. Beliau melihat wajah Rasulullah sangat indah, ganteng, menawan, putih, sangat glowing, lebih glowing daripada aktor-aktor Korea. Sehingga Abdullah bin Salam mendengarkan ucapan yang terlontar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Ya ayuhan nas, wahai orang-orang, afsyus salam, sebarkan salam." Karena salam ini adalah simbol kedamaian. Ketika bertemu dengan orang lain, ucapkanlah salam. Ketika ada dua saudara yang saling marah, benci, bertengkar, ketika diucapkan salam, maka hati ini akan damai. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Kemudian kata Rasulullah, "Wa at'imut ta'am," berikanlah makanan kepada orang yang membutuhkan. Satu suap nasi, satu roti yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, maka lebih bagus pahalanya, lebih tinggi derajatnya daripada umrah dan haji berkali-kali. Orang yang membagikan makanannya kepada tetangga yang ada di sampingnya lebih mulia daripada orang-orang yang punya harta tapi pelit. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan, "Wasilul arham," sambunglah tali silaturahmi. "Wa shallu bil laili wan nasu niyam," salat malam padahal orang lain pada malam itu sedang tertidur nyenyak. Memberi roti kepada orang lain lalu orang tersebut kenyang, maka Allah akan menjauhkan dirinya daripada api neraka selama 7.000 tahun. Bayangkan hadirin, begitu luar biasanya keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berbagi kepada orang lain. Tamu yang bertamu ke rumah saudaranya, lalu dihidangkan makanan dan minuman, dimakan oleh tamu tersebut sampai kenyang, maka rumah tersebut akan terhindar daripada musibah-musibah dan cobaan. Keluar dari rumah tersebut berbagai macam binatang-binatang, sihir-sihir, jin-jin yang sudah lama bergantungan di dalam rumah tersebut. Di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, sekali bersedekah
kepada keluarga atau kerabat terdekat, maka Allah akan membalas 900 kali lipat. Kalau kita bersedekah kepada orang yang buta, Allah balas 90 kali lipat. Kalau kita bersedekah kepada orang tua, Allah membalas 90.000 kali lipat. Maka jangan pernah melupakan orang tua kita. Kalau kita punya rezeki lebih, orang yang pertama sekali harus kita ingat adalah orang tua kita, bukan pacar kita, bukan kekasih gelap kita, apalagi orang-orang yang tidak dekat dengan kita. Jangan ketika punya uang, pacar dulu yang didahulukan, sedangkan orang tua kita dinomor akhirkan. Kalau kita bersedekah untuk masjid, Allah membalas pahalanya 900.000 kali lipat. Kalau untuk orang tua 90.000, untuk masjid 900.000 kali lipat. Makanya hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun masjid kita indah, megah dan mewah, ada AC, luas dan besar, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita, jangan sampai memadamkan semangat kita untuk bersedekah kepada masjid kita yang kita cintai ini. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surga tersebut juga diperuntukkan kepada orang-orang yang rajin berpuasa, rajin menunaikan sholat malam, rajin melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari dia gunakan waktunya untuk membaca Al-Quran, kalam ilahi yang mulia, maka orang tersebut akan diberikan ruangan VVIP yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 4 golongan yang diharamkan masuk surga. Yang pertama, syuyukhuhum athimuhum, orang yang paling tua di antara kalian adalah orang yang paling banyak dosanya pada Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sudah senior, sudah tua, kulit-kulitnya sudah keriput, matanya sudah rabun, ternyata semakin tua semakin banyak dosanya. Maka orang yang seperti ini diharamkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Yang kedua, wa'alimuhum munafiquhum, orang yang paling alim di antara kalian adalah dianggap munafik. Ilmu tinggi, pengetahuan banyak, tapi kenapa dia dianggap orang munafik? Karena dengan ilmunya tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang dia miliki malah menjadi senjata kesombongan bagi orang lain. Pengetahuan yang dia miliki tidak pernah dia bagi kepada orang lain. Padahal khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Kita punya ilmu, maka kita gunakanlah ilmu kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuek, jangan diam ketika saudara kita, tetangga-tetangga kita, kerabat kita melakukan keburukan dan maksiat. Bersuaralah, berdakwahlah, karena semua orang Islam wajib menyampaikan dakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun hanya 1 ayat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wasaghiruhum la yahtarimu kabiruhum, anak-anak kecil, anak-anak remaja tidak lagi menghormati yang tua-tua. Berapa banyak hari ini orang-orang di luar sana tidak lagi menghargai dan menghormati orang tuanya, gurunya, dosennya, tengku-tengkunya. Ketika dekat dengan gurunya karena nilai belum keluar, sangat baik. Berjumpa dengan dosennya, dengan gurunya, dengan ustadznya, sangat baik. Cium tangan atas bawah, otomatis. Tapi begitu nilai sudah keluar, ketemu dengan gurunya, buang wajah, pura-pura tidak kenal. Ini adalah ciri-ciri hari kiamat. Tidak lagi menghargai dan menghormati orang tuanya, gurunya. La yahtarimu saghiruhum kabirahum, orang-orang kecil yang tidak menghormati orang tuanya. Yang keempat, wa ghaniyuhum la yusa'ilul faqir,
orang-orang kaya yang tidak mau membantu orang-orang fakir. Berapa banyak orang hari ini yang fakir hidupnya, miskin. Ya, lebih banyak orang fakir dan miskin ketimbang orang kaya. Orang-orang kaya lupa membantu orang-orang fakir dan miskin. Maka 4 kelompok ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekarang khatib akan membacakan 2 rukun al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.